Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mari kita belajar lagi yaitu pada tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 yaitu tentang energi dan perubahannya. Kalian tahu bahwa kehidupan di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari kita pasti membutuhkan energi. Karena apa? Energi terbesar pada saat ini adalah matahari. Setiap hari kita membutuhkan matahari, apalagi dalam era sekarang musim penyakit corona kita dianjurkan untuk berjemur setiap pagi guna melawan wabah atau virus tersebut. Nah, tahukah kalian apa itu energi? Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Jadi apapun semuanya itu membutuhkan energi. Termasuk kita dalam naik sepeda motor juga kita yang gunakan pada saat adalah energi bahan bakar minyak atau disingkat BBM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk energi. Yang pertama, saya bagi dulu ya. Energi itu ada 4 yaitu energi listrik, 2 energi panas, 3 energi kimia, dan yang keempat adalah energi mekanik. Pertama, energi listrik. Tahu nggak energi listrik apa? Energi listrik itu adalah energi yang digunakan atau energi yang mengandung aliran listrik atau kita dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali memanfaatkan energi listrik karena manusia tidak terlepas adanya penggunaan energi listrik, termasuk ketika malam digunakan untuk menyalakan lampu, ketika panas menyalakan kipas angin, bahkan untuk saya rekaman ini menggunakan HP juga harus menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Nanti saya jelaskan. Itu adalah energi listrik. Listrik sendiri dibagi menjadi 2, ada yaitu listrik statis dan ada listrik dinamis. Kalau listrik statis itu yang bagaimana? Listrik statis itu adalah arus listrik yang tidak bisa dialirkan. Karena apa? Daya listrik kelistrikannya sangat kecil. Dulu pernah saya terangkan seperti contoh ketika kalian menggunakan penggaris yang sangat tipis, kalian gerak-gerakan di rambut, nanti ditaruh di atas potongan kertas kecil, maka kertas kecilnya akan bergerak. Itu mengandung listrik, namun listrik statis tidak bisa dialirkan. Sedangkan listrik dinamis itu adalah listrik yang bisa dialirkan. Contoh mana? Ya listrik yang ada di rumah kalian untuk menyalakan lampu, untuk mengecas HP, untuk menanak nasi dalam rice cooker, untuk menyelika, itu adalah listrik dinamis. Jadi bisa tahu ya perbedaan antara listrik statis dan dinamis. Oke, kita lanjut yang kedua. Energi panas. Energi panas itu adalah semua kemampuan atau semua energi yang dapat menghasilkan adanya pengaruh panas. Nah, energi terbesar dari sumber panas atau sumber panas terbesar di dunia ini adalah tadi saya sebutkan adalah matahari. Apa manfaat dari energi panas ini? Itu dapat dimanfaatkan pertama seperti matahari untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, menjemur hasil panen padi dan sebagainya. Itu ya, jadi untuk energi panas seperti itu. Yang ketiga, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Jadi energi itu dibentuk oleh ahlinya, oleh para bidangnya. Contoh di sini energi kimia itu loh, perubahan energi apa ya? Misalnya energi kimia yang terdapat pada bahan makanan atau bahan bakar minyak. Ketika bahan makanan itu mengandung energi kimia, nanti ketika kita makan maka juga akan menghasilkan energi kimia tersebut. Seperti obat-obatan, banyak ada obat kimia, ada yang obat herbal, seperti itu loh energi kimia. Jadi nanti tergantung penggunaannya dalam bidang masing-masing ya, itu energi kimia. Berikutnya energi mekanik. Energi mekanik yang keempat ya, energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berhubungan dengan gerakan yang terjadi pada suatu benda, berhubungan dengan gerakan suatu benda. Nah, energi mekanik sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama A yaitu energi potensial dan yang kedua B energi kinetik. Kalau energi potensial itu contohnya yaitu atau energi yang tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi kedudukan terhadap suatu acuan. Jadi kedudukan acuannya itu berubah. Kalau saya mengambil contoh ketika kita membawa benda ke tempat yang lebih tinggi, habis itu jatuh. Itu adalah nanti maka itu akan lepas
maka akan melakukan sebuah kerja. Kerjanya apa? Bergerak dari atas ke bawah. Itu adalah salah satu contoh energi potensial. Namun perubahan gerakannya itu karena pengaruh adanya gaya gravitasi. Jadi ada dua hubungan di situ, gaya gravitasi dan energi potensial. Berikutnya energi kinetik. Energi kinetik itu merupakan perubahan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif. Maksudnya aktif itu terus-menerus yang bersangkutan. Contoh apa? Roda sepeda yang menggelinding itu akan menghasilkan energi kinetik. Jadi seperti itu ya bentuk-bentuk energi. Lanjutnya yaitu kalau tadi bentuk-bentuk energi ada 4, yaitu energi listrik, energi panas, energi kimia, dan energi mekanik. Sekarang adalah perubahan energi. Perubahan energi itu ada yang pertama yaitu energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Setrika. Ketika orang tua kalian mau menyetrika, menggunakan setrika itu kan nanti perubahan energi listrik menjadi energi panas. Solder, menanak nasi dalam rice cooker, listrik menjadi panas. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kalian pernah mengecas HP? Lah, di situ ketika kalian mengecas HP, ceklek, nanti akan mengalir energi listrik yang disimpan dalam batu atau baterai HP tersebut. Lah, itu loh, menyimpanannya di dalam baterai HP tersebut itu adalah prosesnya dari pengambilan energi listrik yang diubah disimpan menjadi sebuah energi kimia. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kalian pernah beli es jus? Itu ketika membuat jus, blender bergerak. Nah, itu adalah proses perubahannya adalah proses perubahan energi listrik menjadi gerak. Selain itu ada lagi kipas angin, mixer, dan lain-lain. Yang keempat atau berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pasti coba sekarang kalian melihat ke atas, ada sebuah lampu ketika malam hari dinyalakan, ceklek. Perubahan listrik mengalir, lampunya menyala. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Menjadi cahaya. Berikutnya energi listrik berubah menjadi energi cahaya plus suara. Apa? Televisi. Dinyalakan, ceklek, listriknya mengalir, ada cahaya, ada suara. Kalau perubahan energi listrik menjadi energi suara saja apa? Yuk, betul. Radio. Itulah perubahan energi. Ada banyak ya tadi, bisa diulang-ulang nih nanti. Kita lanjut ke materi IPS, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Kalian tahu manusia hidup di lingkungan. Setiap lingkungan itu antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu berbeda-beda. Lah, lingkungan itu sebagai tempat tinggal manusia. Ketika manusia tinggal di lingkungan tersebut, pasti nanti akhirnya manusia atau orang tersebut akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Betul? Pasti betul. Nah, contohnya bagaimana? Ketika kalian coba lingkungan kalian sekarang, kehidupan masyarakatnya, perekonomian dalam bidang apa? Ada yang berdagang di pasar, ada yang membuat mebel di rumah, ada yang bekerja di pertanian. Pasti itu nanti semuanya akan selalu berhubungan. Nah, ketika manusia itu hidup di lingkungannya, kehidupannya pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Otomatis pekerjaannya juga akan berhubungan. Setelah itu kita lanjut ke materi bahasa Indonesia, menggali informasi. Menggali informasi ini ada dua. Yang pertama, menggali informasi melalui teks. Yang kedua, menggali informasi melalui proses wawancara. Jika kita ingin menggali informasi melalui teks, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan maksimal, dengan penuh perhatian atau dengan seksama. Maksudnya bagaimana membaca dengan seksama itu? Kita harus membacanya selain berulang-ulang, kita harus konsentrasi. Bacaan tersebut intinya mengandung tema apa, materi tentang apa, kita harus membaca seksama. Setelah kita membaca seksama, siapkan pulpen, baca sambil sepatkan pulpen.
catatlah pikiran pokok setiap paragrafnya. Ya, dicatat. Setelah itu gagasan pendukungnya juga dicatat. Masih ingat gagasan pendukung atau keterangan yang jatuh setelah gagasan utama juga dicatat. Nah, setelah itu baru rangkailah antara gagasan utama dan gagasan pendukung itu dalam sebuah kesimpulan. Jadi informasi dalam teks itu tidak harus ditulis semuanya teksnya, namun ditulis sesuatu yang penting-penting, namun dibuat sebuah karangan lagi yang intinya siapa yang membacanya itu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu akan menyambung, akan paham. Ketika kalian membaca hasil karya orang lain, kalian akan paham dan tidak bertanya lagi. Itu adalah hasil dari sebuah informasi. Yang kedua yaitu menggali informasi melalui wawancara. Ketika kalian mewawancara, pertama apa proses wawancara itu? Yang pertama yaitu harus sebelum wawancara kita harus membuat soal pertanyaan. Kita mau tanya tentang apa? Yang kedua harus mengadakan janjian dulu dengan narasumber. Ingat narasumber itu siapa? Orang yang diajak wawancara atau orang yang diwawancarai. Seperti itu. Nanti di belakang ada, saya terangkan lagi. Kalau menggali informasinya bagaimana? Kalau menggali informasinya, ya kita harus membaca hasil dari apa yang telah kita wawancarai tersebut. Dicatat informasi penting dari narasumbernya, dicatat. Setelah dicatat, setelah dibaca, baru kita rangkai dalam sebuah kalimat yang enak dibaca atau enak dipahami. Maksudnya enak dipahami, saya ulang lagi. Ketika hasil karya kita itu kita serahkan ke orang lain, tolong baca ini, nanti si pembacanya langsung paham tanpa bertanya, oh enak kata-katanya nyambung. Itu adalah menggali informasi dalam sebuah teks dan wawancara. Mungkin itu pembelajaran 1 sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.